Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Umi Cici Rahayu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan PKK SMK kelas 12. Kali ini kita mau menambah wawasan kita dari segi pemasaran produk, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, dalam berkah Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ini Umi ingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen agar channel kita ini berkembang luas dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Kali ini kita akan memahami ya paparan deskriptif, naratif, argumentatif atau persuasif ya. Tentang apa? Tentang produk atau jasa yang akan perusahaan atau wirausahawan itu jual gitu ya. Jadi kita akan nyoba nanti gitu ya untuk menyusun dari segi kalimat promosi secara deskriptif, naratif, argumentatif atau persuasif. Maka tonton sampai habis ya. Oke. Nah, bicara tentang kalimat promosi ya, ini sebenarnya masuk dalam materi atau ilmu dari pemasaran ya. Dan pemasaran menurut Wikipedia, pemasaran itu adalah sebuah aktivitas ya, aktivitas serangkaian institusi dan proses membuat ya. Jadi ini dari proses membuat produk ataupun jasa, kemudian tentunya dikomunikasikan. Kenapa? Karena sebagus apapun produk, jika tidak dipromosikan atau dikomunikasikan, maka pasar atau konsumen itu tidak akan pernah tahu. Maka pentingnya untuk mengkomunikasikan produk, sehingga apa? Sehingga terjadilah nanti pertukaran pertukaran tawaran ya dari perusahaan ke pelanggan dan sebaliknya. Nah, untuk pemasaran atau marketing itu sendiri sebenarnya ini masuk dalam pelajaran perkuliahan ya, manajemen pemasaran, dan kita kupas sedikit saja di sini. Apa itu manajemen pemasaran? Nah, di dalam manajemen pemasaran ini sebenarnya dikaji dari sisi proses penetapan tujuan kenapa kita melakukan pemasaran ya. Tentunya dari sisi organisasi ya. Kemudian direncanakan bagaimana marketingnya, pemasarannya secara langsung kah atau online kah. Sekarang kan ilmu ini sangat luas sekali ya, nggak seperti zaman dahulu gitu ya. Jadi ilmu marketing ini memang semakin meluas ya, maka pelaksanaannya ya ini sekarang ya butuh selalu dievaluasi ya. Ini untuk marketing ya. Dan ilmu marketing ini tentunya ada hukum-hukumnya ya. Hukum-hukumnya dalam marketing atau pemasaran ya sebenarnya banyak, namun di sini Umi ambilkan beberapa saja dalam buku Fandi Ciptono ya, Fandi Ciptono. Contohnya di sini Umi ambil hukum kepemimpinan. Hukum kepemimpinan ini menegaskan bahwa lebih baik menjadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian hukum kategori ya. Ini menjelaskan bahwa jika Anda tidak dapat menjadi yang pertama dalam sebuah kategori, maka buatlah kategori baru yang menjadikan Anda yang pertama. Masya Allah, berarti produk kita ini memang harus selalu jadi yang pertama. Nah, sekarang kita lihat hukum ingatan atau pikiran. Ini menyatakan bahwa lebih baik menjadi yang pertama, dalam ingatan atau pikiran daripada menjadi yang pertama di tempat penjualan. Masya Allah. Nah, jadi ini nampak sekali ya, berarti produk kita memang harus menjadi yang pertama, karena itu yang selalu diingat. Nah, kemudian hukum persepsi. Hukum persepsi ya ini menyatakan bahwa pemasaran itu bukanlah pertarungan produk, melainkan pertarungan persepsi, di mana di benak konsumen.
Kenapa? Karena ingatan konsumen tuh banyak, produk itu berseliweran gitu ya. Jadi produk kita harusnya jadi produk yang selalu pertama yang diingat oleh konsumen, itu hukum persepsi. Nah, kemudian hukum fokus ini menyatakan bahwa konsep yang paling kuat dalam pemasaran adalah memiliki sepatah kata dalam ingatan calon pelanggan. Oke, kata-kata ini nanti akan kita bahas, kalimat promosi ya, untuk membangun persepsi. Nah, selanjutnya ini adalah hukum lawan. Hukum lawan ya menyatakan bahwa jika Anda ingin menduduki tempat kedua, strategi Anda ditentukan oleh merek teratas. Oke, merek teratas berarti di sini selalu menjadi ingatan konsumen. Nah, sangat penting kan untuk jadi yang pertama. Oke. Nah, sekarang gitu ya, akan kita kaji adalah marketing mix. Marketing mix ini adalah penggabungan dari beberapa kategori ya. Ini terkenal biasanya dengan 4P ya: produk, price, place, dan promotion. Nah, ini akan lebih dalam lagi ya, itu memang ketika di perkuliahan gitu ya. Nah, ini Umi singgung sedikit produknya. Produk kita dalam pemasaran ini maka harus yang bermutu. Insya Allah kita buat yang bermutu, karena kita sudah bahas di pembahasan pengujian. Yang belum lihat silahkan lihat di channel ini ya. Kemudian price ya, ini strategi harga. Strategi harga ini tentunya yang terbaik ya, terbaik sesuai dengan produk kita. Kemudian place yaitu tempat ya. Tempat ini adalah biasa jadi layout gitu ya. Kalau sekarang banyak toko online gitu ya, toko online ini tampilan dari toko online kita gitu ya. Kemudian promotion. Nah, ini yang akan kita bahas ya, promotion. Nah, apa sih gitu ya promosi itu ya? Nah, promosi itu adalah upaya ya, upaya dari perusahaan atau wirausahawan untuk memberitahukan atau menawarkan produk dia, produk atau jasa yang dipunyanya. Tentunya apa? Untuk menarik calon konsumen, tentunya untuk membeli atau mengkonsumsi produknya. Oke, jelas ya, ini dalam Wikipedia. Nah, kemudian untuk promosi ini tentunya kita butuh gitu ya, untuk kalimat yang sakti, kalimat yang memikat, sehingga konsumen atau calon konsumen kita itu bisa closing. Bahasa closing itu sudah ini ya, terkenal sekarang, bisa sampai menutup komunikasi itu. Oke, saya membeli produk Anda. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, apa sih kalimat promosi? Nah, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalimat itu kan rangkaian kata ya. Nah, kalau kalimat promosi itu adalah suatu rangkaian kata yang singkat dan jelas, yang berusaha merayu. Nah, ini ada tujuannya, merayu orang untuk membeli produk yang Anda tawarkan. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita coba susun ya kalimat yang sakti. Oke. Nah, ini dalam pelajaran bahasa Indonesia lagi gitu ya. Ini masuk dalam bentuk karangan atau jenis-jenis karangan sebenarnya. Tapi ternyata kalimat promosi itu bentuknya seperti ini gitu ya. Ada deskriptif, naratif gitu ya, kemudian argumentatif dan persuasif. Oke, kita bahas satu ya, satu dulu ya, deskriptif ya. Deskriptif itu adalah menggambarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu, tentunya adalah produk kita ya. Nah, kita kasih contoh ya sampai orang itu tergambar. Nah, ini contohnya ya, langsung aja ya. Sate pisang crunchy merupakan cemilan menyehatkan dan penuh energi karena terbuat dari pisang yang dilumuri coklat lembut dengan sensasi keras ketika digigit karena lapisan kripsi yang renyah. Rasanya nyam, bikin ngiler. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Tergambar ya. Oke, kemudian ya naratif ya. Naratif ini adalah pengisahan suatu kejadian, nah, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan waktu. Nah, biasanya ini ada tokoh,
dan ada tempatnya. Nah, ini biasanya kita bisa lihat ya, ini iklan ya, iklan ini biasanya iklan layanan masyarakat ya. Kemudian ini kita langsung kasih contoh aja. Kalau contohnya adalah yuk unboxing. Nah, tapi ini bukan layanan masyarakat ya. Ini untuk orang biasanya habis beli gitu ya, kemudian dia menceritakan kembali produk yang baru dibelinya. Ini lagi tren sekarang gitu ya. Dan ini memang sangat membantu sekali dari produk yang ini salah satu promosi juga gitu ya. Nah, ini yuk unboxing ya. Unboxing itu artinya adalah membuka kemasannya ya, membuka kemasan. Yuk unboxing produk yang baru sampai nih gitu ya, penasaran kan? Nah, habis itu bercerita tentang produk itu gitu ya, berapa belinya, di mana belinya. Nah, ini salah satu contoh dari naratif. Nah, kemudian kalau ini adalah contoh untuk yang layanan masyarakat. Ini judul ya, ini masih judul. Tahukah kamu? Iya, kamu, narkoba itu bisa membunuhmu gitu ya. Nah, jadi dari ini gitu ya, dari ini kita bisa mendapat ya gambaran bahwa kita bisa mendapatkan kisah ya dari narkoba itu seperti apa, bisa sampai membunuh gitu ya. Ini tentunya habis itu ada kalimat, atau kalau video itu ada cerita tentang bahaya narkoba yang bisa sampai membunuh. Nah, seperti itu. Nah, lanjut di sini adalah ada argumentatif dan persuasi ini, atau persuatif. Oke. Untuk argumentatif ini adalah meyakinkan dengan penjelasan atau dengan pembuktian, ada sebab ada akibat. Nah, ini biasanya dengan testimoni. Testimoni ini kan biasanya kan ada orangnya. Nah, ini kan kita kasih contoh ya. Saya SS. Nah, itu umur 20 tahun. Sejak memakai produk ini, nah bla 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 produknya gitu ya, jerawat di wajah saya hilang. Alhamdulillah telah bertemu dengan produk bla 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 yang bagus ini. Nah, karena tidak di endorse ya, jadi produknya bla 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 gitu. Nah, jadi di sini ya ini kita sudah jelas ya, ada kalimat dan ada sejak memakai produk ini jerawatnya jadi hilang. Siapa? SS. Nah, itu ya. Oke, kemudian kalimat persuasi atau persuatif, yaitu membujuk. Ini kata-katanya banyak ya. Misalnya mudah, sekarang, cepat gitu ya. Garansi uang kembali, ya terbukti. Ini salah satu kata pembujuknya. Nah, ini kita kasih contoh dalam kalimatnya. Gratis pemeriksaan kendaraan Anda. Yuk segera datang ke bengkel kami. Gitu ya. Kemudian beli sekarang, hemat 30% hingga 40% ya. Kemudian segera beli produk ini, jika tidak terbukti khasiatnya garansi uang kembali. Oke, ya paham ya. Jadi ini adalah promosi. Ingat, promosi ini kita harus jujur ya. Kenapa? Karena bisnis kita ini jangka panjang. Jangan hanya lip service ya, atau hanya manis di bibir saja. Kata-katanya bagus tapi ternyata kenyataannya tidak. Nah, pastinya tentunya konsumen itu cerdas. Mereka itu akan kecewa dan tidak akan mau beli lagi. Maka kalimat promosi ini buatlah sebagus mungkin sebagaimana produk kita yang bagus, dan tentunya selalu ini jujur gitu ya. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Semoga berkah. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.